Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita lanjut ke bab 8. Bab tentang menghindari akhlak mahmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Selanjutnya, marilah kita mulai pada kesempatan kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Yang ketiga, menghindari sikap hidup yang suka berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat infografis, ya. Kita lihat bersama-sama, anak-anak. Ada gambar sebelah kanan, aku bertekad untuk menjadi orang yang sabar dan tidak mudah marah. Dan yang sebelah kiri, kita juga harus berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, selanjutnya, kita baca bersama-sama surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Adzim. Selanjutnya, mari kita cermati bersama-sama gambar di bawah ini. Lalu tuliskan kesimpulan apakah pesan moral yang dapat disampaikan dari gambar tersebut. Apakah kalian sudah menerapkan sikap sesuai yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Nanti silakan kalian jelaskan ya. Yang pertama itu ada gambar tentang orang pulang kerja mau makan dan ternyata belum ada lauknya. Kita harus apa? Harus sabar. Yang kedua, ketika di jalan kita terciprat oleh mobil yang ada genangan airnya, kita juga harus sabar mengendalikan emosi kita. Terus gambar di bawahnya lagi tentang gambar yang harus membela kebenaran. Di situ juga ada gambar tentang pendemo yang sedang demo dengan pejabatnya mungkin dan sesuai kalimat ulil haq walau kana murad. Katakanlah kebaikan, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Selanjutnya ada materi menghindari diri dari sifat temperamental, ghadab atau marah. Pengertian penyebab, tingkatan, cara menghindari dan manfaatnya. Yang pertama, pengertian sifat temperamental atau ghadab. Sifat temperamental itu adalah sifat mudah marah yang dalam bahasa Arab berasal dari kata ghadab, dari kata dasar ghadiba yaghdibu ghadaban. Atau menurut istilah berarti sifat seorang yang mudah marah karena tidak senang dengan kelakuan atau perbuatan orang lain. Menurut Said Muhammad Nuh dalam kitab Afatun ala At-Tariq, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan untuk melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Sedangkan dalam perspektif tasawuf, Imam An-Nawawi menyebutkan
Buah marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Makanya kita itu jangan sampai terkena penyakit ghadab. Hasil dari sifat ghadab atau marah adalah malu ya. Malu kalau kita marah itu hasilnya adalah malu. Tidak ada manfaatnya ketika kita itu marah. Dalil tentang ghadab itu dari An Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, berilah aku wasiat. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi tetap menjawab, janganlah engkau marah. Yang kedua, dalil hadis dari Abu Hurairah juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam berkelahi, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Ya anak-anak, kita itu jangan mudah marah, jangan sedikit-sedikit ngajak berantem atau berkelahi. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarah dirinya sendiri ketika sedang marah. Penyebab sifat temperamental itu yang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor fisik. Penyebabnya adalah kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, reaksi hormon. Ya. Terus yang nomor dua, faktor psikis atau rohaniah. Penyebabnya ujub, bangga terhadap diri sendiri. Terus yang kedua, perdebatan atau perselisihan, sendaguro yang berlebihan, ucapan yang keji dan tidak sopan, sikap permusuhan pada orang lain. Yang pesan saya ketika kita bercanda dengan teman itu jangan sampai berlebihan dalam sendaguro karena dapat memunculkan permusuhan yang dapat menimbulkan sifat marah. Yang selanjutnya, tingkatan sifat temperamental itu yang pertama adalah golongan yang marah berlebihan. Ya, orang yang selalu marah berlebihan itu akan hilang kendalinya dan akan menyesali perbuatannya setelah dilampiaskan sifat marahnya. Jangan sampai kita kehilangan kendali gara-gara sifat marah yang berlebihan. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah. Golongan yang tidak bisa marah. Ini lebih tenang, lebih kalem, ya. Tidak bisa marah. Yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional. Bisa tahu kapan waktunya kita marah. Dalam artian marahnya itu bukan marah emosi, tapi marah untuk kebaikan. Contohnya, ayah atau ibu marah kepada anaknya karena tidak sholat, marah karena tidak mau ngaji, itu tetap boleh diperbolehkan sebagai bentuk pendidikan. Tapi jangan sampai marah untuk permusuhan. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, caranya gimana menghindari sifat temperamental? Yang pertama, selalu membaca ta'awud, a'udzubillahi ya, meminta perlindungan dari setan yang tertutup, merubah posisinya, diam atau tidak berbicara, atau lebih baik kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita marah daripada kita tetap di situ akhirnya terpancing emosi, itu lebih berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Ketiga itu kita harus berwudu untuk menenangkan hati, kita membaca ayat suci Al-Quran atau kita membaca sholawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janjinya Allah bahwa manusia itu tidak boleh marah. Yang selanjutnya, manfaatnya apa sih menghindari sifat temperamental? Yang pertama adalah menghindari kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Jadilah orang yang selalu memaafkan. Jadi orang selalu memaafkan ketika ada salah dan kita ngalah, kita minta maaf. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
laisa jazailal kan. Tidak ada pahala sabar kecuali surga. Yang selanjutnya membiasakan perilaku kontrol diri. Itu bisa dikatakan dalam Islam mujahadah an-nafs atau mengontrol diri dari hal-hal yang tidak diperlukan. Implementasinya apa? Ya, jadi kita itu harus bisa mengontrol diri untuk menjaga keamanan, nyaman, saling menghormati satu sama lain, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, atau lingkungan sekolah. Karena kita sebagai pelajar, kita harus bisa mengendalikan diri sendiri supaya menjadi orang yang bisa menjaga kenyamanan ketentraman. Pentingnya menjaga sikap kontrol diri dalam kehidupan. Itu yang pertama, menjaga kehormatan diri. Bagaimana kalau kita menjadi orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit gampang terpancing, ya, untuk adanya permusuhan, dan sampai kita mudah diadu domba, mudah dipancing untuk berkelahi. Itu jangan sampai. Yang kedua, untuk bisa menghindari dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Terus menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih dan menjadi inspirasi teladan bagi orang lain. Harusnya kita itu bisa menjadi contoh untuk teman kita, keluarga kita. Jika kita jadi orang yang baik, maka kita akan menjadi contoh bagi orang yang lain. Terima kasih atas perhatiannya pada materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.